Suaranya melengking menembus keheningan kamar. Napasnya memburu cepat, dadanya naik turun dengan keras. Dia melengkungkan punggungnya, mencengkram pundakmu erat-erat, hingga kuku-kukunya memutih. Dan dia mendesah, sangat-sangat keras di telingamu. Di momen itu, di tengah peluh yang membasahi tubuh kalian berdua, kamu merasa seperti seorang raja. Kamu merasa telah menaklukkannya. Egomu mengembang sebesar balon udara. Kamu berpikir, aku luar biasa malam ini. Aku berhasil membuatnya gila. Kamu mempercepat ritmemu, penuh kebanggaan, menunggu momen pelepasanmu dengan rasa kemenangan yang mutlak. Tapi, bagaimana jika aku memberitahumu malam ini bahwa semua yang kamu dengar, semua yang kamu lihat, dan semua yang kamu banggakan di detik itu adalah sebuah kebohongan besar. Selamat datang kembali di ruang paling rahasia, paling gelap, dan paling jujur milik kita, di balik pintu kamar. Malam ini, matikan sejenak insting perburuanmu. Duduklah di sini, tarik napasmu dalam-dalam, dan persiapkan mentalmu. Karena malam ini, aku akan membongkar sebuah rahasia ranjang paling menyakitkan yang selalu disembunyikan rapat-rapat oleh miliaran wanita di seluruh dunia. Sebuah rahasia tentang desahan palsu. Mari kita telanjangi egomu pelan-pelan, kawan. Sejak remaja, laki-laki didoktrin oleh industri hiburan ewasa yang sangat beracun. Kamu belajar bahwa wanita yang menikmati keintiman adalah wanita yang berisik, wanita yang berteriak, mengerang, dan kehilangan kendali atas pita suaranya. Otak laki-lakimu dikondisikan untuk mengukur kesuksesan di atas ranjang dari seberapa keras volume suara istrimu. Kamu menjadikan erangannya sebagai piala, sebagai validasi bahwa kejantananmu masih berfungsi dengan baik. Kamu sangat bergantung pada suara itu. Jika dia diam, kamu merasa gagal. Jika dia mendesah, kamu merasa menjadi pahlawan. Tapi kebenaran biologis dan psikologis dari seorang wanita sama sekali tidak bekerja seperti adegan film amatir di internet. Tubuh seorang wanita, istrimu, adalah sebuah mahakarya yang sangat kompleks. Gairahnya tidak terhubung langsung ke pita suaranya. Gairahnya terhubung ke hatinya, ke perasaannya, dan ke tingkat kenyamanannya. Ketika kamu memaksakan sebuah keintiman mekanis, ketika kamu hanya menggesek, menumbuk dan mengulang gerakan yang sama seperti sebuah mesin tanpa jiwa selama berpuluh-puluh menit demi membuktikan staminamu, tubuhnya tidak akan merespon dengan kenikmatan. Tubuhnya akan merespon dengan kebas. Gesekan yang awalnya mungkin terasa sedikit menyenangkan di 5 menit pertama, kini berubah menjadi rasa tidak nyaman. Lalu perlahan berubah menjadi rasa perih. Pelumas alaminya mengering. Tapi kamu tidak menyadarinya, karena pikiranmu sedang sibuk memikirkan staminamu sendiri. Coba posisikan dirimu di dalam kepalanya saat itu terjadi. Istrimu berbaring di bawahmu. Dia merasakan sakit. Dia merasa bosan. Pikirannya mulai melayang menjauh dari kamar itu. Dia mulai memikirkan betapa lelah badannya seharian ini mengurus rumah. Dia memikirkan bahwa besok pagi, dia harus bangun jam 5 untuk menyiapkan sarapan. Dia hanya ingin tidur. Dia ingin siksaan mekanis ini segera berakhir. Lalu, mengapa dia tidak memintamu berhenti? Mengapa dia tidak jujur saja dan berkata, "Sayang, aku capek. Badanku sakit. Kita sudahi saja ya." Disinilah letak tragedi terbesar dalam pernikahan kalian. Dia tidak memintamu berhenti karena dia terlalu sibuk melindungi perasaanmu. Ya kawan, dia melindungi egomu yang sangat rapuh itu. Istrimu tahu persis, jika dia menghentikanmu di tengah jalan, kamu akan terluka parah. Kamu akan merasa ditolak. Kejantananmu akan tersinggung. Kamu mungkin akan merajuk, membalikan badan, mendiamkannya sampai besok pagi, atau bahkan menuduhnya tidak lagi mencintaimu. Bagi seorang istri, menghadapi kemarahan pasif-agresif suaminya keesokan harinya, jauh lebih melelahkan daripada menahan rasa sakit di atas ranjang selama 10 menit lagi. Jadi, otak bertahannya mengambil alih. Dia membuat sebuah perhitungan matematis yang sangat menyedihkan di dalam kepalanya. Bagaimana caranya suamiku cepat selesai, merasa puas, tidak marah, dan aku bisa segera tidur? Jawabannya hanya satu. Dia harus memalsukannya. Dia harus memberikan apa yang paling kamu butuhkan untuk mencapai pelepasan. Validasi audio. Maka mulailah sandiwara itu. Dia mulai mengatur napasnya agar terdengar memburu. Dia sengaja mengerang sedikit lebih keras dari biasanya. Dia mengucapkan kata-kata yang ingin kamu dengar. Dia melengkungkan punggungnya bukan karena dia sedang mencapai puncak, tapi untuk memberikan ilusi bahwa tubuhnya sedang merespon keliaranmu. Dan ironisnya, tebak saja, tebakannya selalu benar. Trik itu selalu berhasil menipumu. Mendengar desahannya yang menghebat, egomu langsung terpancing. Kamu mempercepat gerakanmu dan dalam beberapa menit, kamu akhirnya mencapai pelepasanmu. Kamu ambruk di sebelahnya, bernapas lega, tersenyum prangga, lalu menarik selimut dan terlelap dalam kepuasan. Sementara istrimu, dia berbaring di kasurmu di kegelapan.
menatap langit-langit kamar dengan dada yang terasa sangat kosong. Tubuhnya lecet, hatinya hampa. Dia baru saja melacurkan perasaannya sendiri di atas ranjangnya sendiri, hanya untuk menjaga ego suaminya agar tidak terluka. Bayangkan betapa sepi dan menyiksanya posisi itu, kawan. Kalian berada di kasur yang sama, tubuh kalian baru saja bersatu sedemikian rupa, tapi jiwanya berada miliaran tahun cahaya darimu. Jika kepalsuan ini terjadi hanya 1 atau 2 kali, mungkin tidak akan menghancurkan pernikahan kalian. Tapi bayangkan jika ini menjadi rutinitas. Bayangkan jika selama bertahun-tahun, istrimu harus terus-menerus menjadi aktris setiap kali kamu menyentuhnya. Apa yang akan terjadi? Tubuhnya akan mulai menyimpan dendam. Alam bawah sadarnya akan merekam keintiman bersamamu bukan sebagai momen kasih sayang, melainkan sebagai sebuah pekerjaan yang melelahkan. Sebuah kewajiban di mana dia harus berakting, menahan sakit dan berpura-pura bahagia. Lama-kelamaan, akting ini akan terasa terlalu berat baginya. Dia akan mulai membenci malam hari. Dia akan mulai mencari-cari alasan untuk menghindari sentuhanmu. Dia akan pura-pura tidur lebih awal, pura-pura sakit kepala, atau pura-pura sibuk membalas pesan kerjaan. Ini bukanlah tanda bahwa dia membencimu secara personal. Ini adalah tanda bahwa jiwanya sudah terlalu lelah untuk terus membohongimu. Inilah akar sebenarnya dari fenomena dead bedroom, ranjang yang mati. Bukan karena hilangnya cinta, tapi karena hilangnya kejujuran. Mengorbankan tubuh sebagai alat untuk meredam konflik egomu, telah menumpuk kebencian pasif di dalam hatinya yang paling dalam. Sekarang, setelah kebenaran brutal ini ditelanjangi di depan matamu, apa yang harus kamu lakukan? Bagaimana cara menebus dosa ketidaktahuan ini dan membuat istrimu tidak perlu lagi bersandiwara di hadapanmu? Kuncinya ada pada cara kamu mendefinisikan kesuksesan di atas ranjang. Mulai malam ini, berhentilah mendengarkan suaranya. Tutup telingamu dari erangannya. Sebaliknya, mulailah membaca bahasa tubuhnya yang tidak bisa berbohong. Tatap matanya. Seseorang yang benar-benar tenggelam dalam gairah akan memiliki tatapan mata yang sayu, pupilnya yang membesar, dan otot wajahnya yang benar-benar rileks. Jika matanya terpejam rapat dengan dahi yang berkerut, jika rahangnya menegang, jika tangannya mengekal, itu bukan gairah. Kawan, itu adalah ketegangan menahan rasa tidak nyaman. Perhatikan juga bahasa tubuhnya yang lain. Apakah jari-jari kakinya meringkuh menahan geli dan nikmat, atau tubuhnya justru kaku seperti papan? Apakah dia menarikmu mendekat untuk merengkuh jiwamu, atau dia secara halus mendorong dadamu agar jarak kalian tetap ada? Dan yang paling penting, belajarlah untuk bertanya tanpa membawa egomu. Di tengah keintiman itu, berhentilah sejenak. Jangan terburu-buru. Tatap wajahnya dengan kelembutan yang mematikan, usap rambutnya dan bertanyalah dengan suara paling jujur. Sayang, apakah ini terasa nyaman untukmu? Apakah kamu ingin aku berhenti atau melambat? Jika dia menjawab tidak apa-apa, teruskan saja, tapi wajahnya terlihat lelah, percayalah instingmu. Hentikan gerakanmu, pindah posisi, atau bahkan sudahi saja sesi mekanis itu. Tarik dia ke dalam pelukanmu. Katakan padanya bahwa kamu tidak butuh dia berpura-pura. Katakan padanya bahwa kamu lebih menyukai memeluknya dalam kejujuran daripada menyetubuhinya dalam kepalsuan. Jadikan ranjang kalian sebagai zona paling aman di dunia. Baginya, sebuah tempat di mana dia diizinkan untuk berkata, "Aku sedang tidak ingin malam ini," atau "Tubuhku sedang sakit." Ketika seorang istri menyadari bahwa suaminya lebih mempedulikan kenyamanan batinnya daripada sekedar pelepasan biologisnya, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Tembok pertahanannya akan runtuh. Rasa percayanya kepadamu akan bangkit kembali dengan kekuatan penuh. Dan suatu malam nanti, ketika dia benar-benar menginginkanmu, dia akan mendesah. Bukan desahan palsu yang melengking dan dibuat-buat, melainkan erangan tertahan yang murni, napas yang berat dan getaran tubuh yang tidak bisa dia kendalikan. Saat momen itu tiba, kamu akan tahu perbedaannya. Kamu akan merasakan kebenaran itu menembus jiwamu. Berhentilah menjadi pria yang haus akan validasi audio. Mulailah menjadi suami yang mampu membaca kebisuan istrimu. Jika tamparan realitas yang sangat panjang malam ini berhasil meruntuhkan egomu ke arah yang benar, jika kata-kata ini membuat dadamu sesak karena rasa bersalah, jangan biarkan rasa bersalah itu membeku. Gunakan itu untuk berubah. Pastikan kamu menekan tombol subscribe dari di balik pintu kamar dan nyalakan lonceng notifikasinya sekarang juga. Karena di ruang rahasia ini, kita membedah luka untuk menyembuhkannya. Kita menelanjangi ego untuk menemukan cinta yang sejati. Selamat malam kawan, pulanglah ke pelukannya malam ini. Tatap kedua matanya, dan berjanjilah pada dirimu sendiri bahwa mulai detik ini, kamu hanya akan menerima keintiman yang didasari oleh kejujuran, bukan sandiwara.